wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik. Ini nikmat yang luar biasa. Patut kita syukur, karena tidak semua makhluk ini yang namanya manusia Allah beri, tidak. Ini pilihan Allah sesuai dengan keilmuan Allah dan nikmat yang luar biasa. Ya Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia yang singkat ini, wallah yang kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di atas muka bumi ini. Senantiasa mari kita semangat terus melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya kita akan menjadi orang yang beruntung dan bukan menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat. Bapak orang tua kami rahimani rahimakumullah jami'an, sebelum kita mulai, jadi kita sampaikan bahwa hidup ini ayo ikhwan harus kita perhatikan. Manusia yang paling beruntung, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang usianya, ilmunya, hartanya, bahkan jiwanya, capeknya dihabiskan untuk akhirat. Semakin banyak hartanya dihabiskan untuk akhirat, semakin banyak usianya dihabiskan untuk akhirat, semakin banyak capek lelahnya dihabiskan untuk akhirat, maka sungguh manusia ini akan menjadi manusia yang paling beruntung di akhirat. Siapa di antara manusia yang usianya dia habiskan untuk dunia lebih banyak, hartanya lebih banyak dihabiskan untuk dunia, bahkan capeknya dia habiskan lebih banyak untuk dunia, maka sungguh manusia adalah manusia yang celaka di akhirat. Gimana? Kenapa? Nah, yakin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadam 'abdi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, kan? Hatta yas'al umur, hingga ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umurnya? Untuk apa? Antum untuk apa umur antum habiskan? Kalau tanya nanti di akhirat, wa ilmihi, tentang ilmunya, fi ma fa'al, sudah sejauh mana dia amalkan. Antum tahu tentang
Ada pada makan misalnya, ada pada berpakaian misalnya, sudah tidak diamalkan. Wa al-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dia belanjakan. Dan yang terakhir, wa an jismihi, tentang jasadnya ini, jismun. Mamanahu? Jasad, badan. Capeknya kita itu apa? Ditanya Allah di pada hari kiamat. Sekarang antum ini capek nggak sore ini? Capek kan? Capek. Capeknya antum itu apa? Apakah capeknya antum karena dunia atau karena akhirat capeknya? Kalau badan kita capeknya karena habis untuk dunia, siap-siap untuk di akhirat. Tapi kalau capeknya kita karena akhirat, untuk akhirat, maka sungguh manusia akan beruntung. Ayo ikhwan. Banyak dari antara manusia yang dia capek, tapi capek untuk dunia, merugi. Karena itu ayat ikhwan, dalam waktu yang singkat ini kita bagaimana mempelajari tentang adab-adab berpakaian sehingga yang kita laksanakan ini mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama tentang adab berpakaian ayo ikhwah yang harus diperhatikan. Berpakaian itu yang paling utama adalah bagaimana kita berpakaian menutupi aurat. Menutupi aurat. Karena tujuan pakaian itu untuk menutupi aurat. Kalau ada orang yang berpakaian tapi auratnya tidak tertutupi, maka dia belum berpakaian sesuai dengan syariat. Belum. Hanya harus wajib menutupi aurat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Kata Allah, hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada pakaian untuk menutup aurat. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian. Itu apa? Yuwari sawatikum warishan, untuk menutupi aurat. Dan pakaian indah. Sebagai pakaian indah perhias itu adalah takwa. Jadi intinya ya Allah menyuruh kita berpakaian itu tujuannya apa? Dalam ayat ini menutupi aurat. Kalau ada orang berpakaian auratnya belum tertutup, maka dia belum berpakaian. Nanti akan kita bahas batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, batasan aurat perempuan dari mana ke mana. Maka harus menutupi aurat. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan ayat itu adalah ada berpakaian. Bagaimana kita jelaskan tadi batasan aurat laki-laki supaya jelas. Disebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang batasan aurat bagi laki-laki. Kata Rasulullah, idza zawaja ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surah wa faqa rubbah. Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya atau budak wanita dengan budak laki-lakinya atau pekerjanya, maka janganlah ia melihat apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut. Hingga para ulama menjelaskan bahwa aurat laki-laki itu, Pak, aurat besar ya, aurat laki-laki adalah di bawah pusar dan di atas lutut. Di atas apa? Lutut. Di atas lutut. Jadi begitu lutut itu di atasnya, di bawah pusar itulah aurat bagi laki-laki. Aurat bagi laki-laki berdasarkan hadis ini. Baik, paham ya? Aurat laki dari mana? Dari di bawah pusar dan di atas lutut ya.
Baik. Maduna asyura wa faqa arubba, di bawah pusar dan di atas lutut. Kemudian ayat rahmani rahmatullah, ada berpakaian ketika kita datang ke masjid, ada tamu, maka adalah pakai pakaian yang paling terbaik yang kita miliki, yang paling terbaik. Sebutkan ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah tatkala memasuki masjid. Jadi pakai pakaian yang indah. Sebutkan nanti ya, ketika ada tamu, pakai pakaian yang indah, yang terbaik ke masjid. Dan kalau nyaris kita tatkala sholat pakai pakaian biasa aja, pakaian oblong. Namun tatkala undangan pakai pakaian yang luar biasa, ya itu. Maka pakaiannya digosok, digosok pakainya rapi. Mau undangan, mau sholat, nggak usah, udah pakai pakaian biasa aja. Nah, terbaliknya, terbalik. Allah yang merintahkan, Allah yang mulia Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang indah tatkala masuk masjid. Nah, disuruh ke masjid yang rapi. Itu pakai ke masjid, pakai pakaian yang digosok yang rapi, pakai minyak wangi bagi laki-laki, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa tetap kita baca doa, ya, pakai pakaian apa doanya? Alhamdulillah, kasani haya sawab wa razaqani min ghairi qawli minni wala quwwah. Ya, doa pakai pakaian. Doanya itu hampir mirip seperti doa makan, tinggal diganti aja. Alhamdulillah, kalau to'am mau makan alhamdulillah hada to'am. Ini alhamdulillah kasani hada sawab. Ya, hampir mirip. Baik, ayo ikhwah, yang ini mungkin tidak salah kita bahas panjang lebar. Kemudian memakai pakaian dari sebelah kanan, ya, biasa. Jadi juga nggak kita bahas secara panjang lebar karena saya sudah tahu insyaallah. Pakai pakaian sebelah kanan, pakaian sebelah kanan, baik pakai baju, pakai celana, pakai sendal, semuanya yang baik sebelah kanan. Ketika buka sebelah kiri, baik. Ini tidak pernah kita bahas panjang. Kemudian ada disebutkan di sini, ya, tentang pakaian yang terbaik warna apa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas bersabda, "Albasu siyabikum al-bayad fa innaha min khair siyabikum." Kata Rasulullah, pakailah pakaian yang bersih, sebab ia adalah sebaik pakaian. Pakailah pakaian yang berwarna putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dia ada memang keterangan hadis, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang berwarna putih, ya, sehingga jenazah itu disuruh untuk mengkafani dengan pakaian yang berwarna putih. Walaupun nanti ada boleh mengkafani jenazah dengan warna yang bercorak, ya, tapi secara umum pakaian yang baik warna putih. Dan juga berarti yang lain tidak baik juga. Kemudian ini tidak boleh pakaian yang dicelup. Kalau kita di apa namanya itu? Sablon, ya, celup. Perhatikan. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai dan Ahmad, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sahabat tadi memakai 2 potong pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Lalu Rasulullah bersabda, "Inna hadhihi min siyabi al-kuffar fala talbasha." Kata Rasulullah, tatkala ada sahabat yang mencelupkan pakaiannya, dia celupkan pakaiannya dengan warna kuning, kuningnya kuning yang
pekat ya. Kemudian Rasulullah melihatnya. Tatkala Rasulullah melihatnya, maka Rasulullah mengatakan inna hadhihi min siyabil kuffar. Ini pakaian yang seperti ini nih, yang Anda lakukan seperti ini, inilah pakaian yang orang kufar ini. Kata Rasulullah, fala talbasha, jangan kamu pakai pakaian ini. Ya, dia tidak boleh pakaian itu, pakaian putih misalnya yang ini, kemudian kita apa? Kita celok dengan tinta yang berwarna kuning, tapi kuningnya lihat seperti pakaian orang kufar. Pakaian kebesaran orang kufar itu ada kan? Orang apa yang pakai kuning? Gula atau hidup? Yang kuning? Gula ya? Kuningnya kuning pekat. Ya, kuning blong semua. Kuning pekat. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ada perintahnya kata Rasulullah, ada larangannya. Fala talbasha, jangan kamu pakai pakaian yang seperti ini. Aisyah Soe dari Imam Muslim. Ini tentang pakaian yang pakaian atau bahasa kita apa? Sablon di apa? Watek ya. Nah, di watek. Baik. Nah, benar. Kemudian ada pakaian yang memang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah suka dengan pakaian gamis. Rasulullah suka dengan pakaian gamis. Disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, kana ahabbu asyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan pakaian qamis. Qamis itu gamis artinya. Qamis ya, senang pakai pakaian gamis. Nah, jadi siapa yang mau pakai pakaian gamis karena mencintai Rasulullah silahkan, senang ya. Baik. Kemudian tidak mengenakan pakaian suhro. Tidak mengenakan pakaian suhro. Pakaian suhro adalah pakaian apa? Sensasional. Pakaian yang lain dari yang lainnya. Tidak boleh. Pakaian suhro tidak boleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Kata Rasulullah, man labisa thawba syuhra fid dunya albasallahu thawba madallatin yaumil qiyamah summa alhaba fihi nara. Kata Rasulullah, perhatikan, man labisa thawba syuhra, siapa yang memakai pakaian suhra fid dunya, tatkala di dunia, albasallahu thawba, maka Allah akan pakaikan dia nanti pada hari kiamat dengan pakaian tersebut. Summa alhaba fi naro, kemudian Allah campakkan dia dalam neraka. Apa pakaian apa? Suhro. Pakaian suhro adalah pakaian yang lain daripada yang lainnya. Pakaian yang lain daripada yang lainnya, sehingga membawa perhatian kepada yang lainnya. Lain sendiri Pak, beda sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contoh misalnya, orang rata-rata semuanya pakai jubah semua. Memang kebiasaan di masyarakat itu pakai jubah. Ya, di satu daerah itu pakai apa? Jubah. Kemudian dia tidak pakai jubah dia pakai pakaian misalnya, pakai pakaian mohon maaf misalnya, pakai orang Dayak misalnya. Nah, ya. Jadi begitu datang, dia datang ke tengah-tengah, jadi tidak bahan perhatian. Tidak boleh. Atau pakaian ciri khas lain misalnya, tidak boleh. Ya, ini namanya pakaian suhro, pakaian yang lain daripada yang lain, yang membuat orang perhatian, tertuju padanya. Nah, ya, tidak boleh. Ini bahaya. Siapa yang pakai pakaian itu kata Rasulullah, maka Allah akan pakaikan pakaian nanti pada hari kiamat. Ya, pakaian tersebut dan Allah masukkan di dalam neraka. Kemudian laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra dan emas ya, ini sudah tahu ya. Insyaallah kita lewatkan. Kemudian tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir, tidak boleh. Jadi kalau ada pakaian orang kafir, pakaian kebesaran orang kafir tidak boleh dipakai. Karena itu sabu namanya, mata sabah bikawin fawa minhum. Tidak boleh memakai pakaian orang kafir, tidak boleh. Kalau itu sudah menjadi ciri khas pakaian orang kafir, dipakai maka tidak boleh. Dilarang. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Tidak boleh.
Kemudian juga tidak boleh menyerupai wanita atau sebaliknya. Tidak boleh menyerupai wanita atau sebaliknya. Karena Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libasatal mar'ati wal mar'ata talbasu libasatal rajuli. Jadi Rasulullah itu melaknat. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Tidak boleh. Sehingga kalau bapak misalnya pakai pakaian orang rumah, tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Iya, sahih. Antum harus pakaian, tidak ada pakaian yang ada juga orang rumah untuk pakai. Tidak boleh, Pak. Boleh tidak? Tidak boleh. Hatta sendal tidak boleh dipakai. Sendal, lihat. Kalau sendal orang rumah antum pakai, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena itu punya perempuan antum pakai. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh. Kecuali memang pakaian itu yang dia bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita, atau sendal juga gitu, bisa dipakai laki-laki, bisa juga dipakai oleh wanita. Contoh sendal apa namanya? Swallow kan? Jomblo sendal swallow ya? Sendal swallow ya kan? Ya bisa kan? Sendal swallow itu tidak ada laki-laki perempuan ya kan? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau dia khusus, antum misalnya dari rumah mau ke tempat tetangga mau belanja, sendal antum hilang, yang ada sendal orang rumah antum pakai, nggak boleh. Ya nggak boleh sih. Itu namanya menyerupai wanita, terlaknat, dilaknat. Berarti selama antum pakai, selama itu akan dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Begitu juga dengan pakaian. Jangan coba-coba ibu pakai pakaian suaminya. Begitu juga. Ustaz, tapi ada kata-kata antum libas lakum, kamu itu pakaianku. Wah, ya ini jangan salah tafsir ya. Ya, walaupun wanita itu pakaian kita, tapi bukan berarti pakaiannya dulu kita pakai. Enggak, ya. Jadi ini hati-hati. Perkara ini perkara yang hati-hati ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya ikhwah, dalam berpakaian ini yang sering banget. Pakaian itu, Pak, tidak boleh bagi laki-laki ya, bagi laki-laki terkhusus. Ini jangan dilipat-lipat pakaiannya. Mohon maaf ya, kalau masih ada yang lipat, jangan dilipat-lipat. Ini dilarang dalam hadis Sahih Imam Bukhari. Dilarang. Jadi pakaian itu jangan dilipat. Pakaian laki-laki itu di atas mata kaki, ya, di atas mata kaki. Kalau lebih jangan dilipat. Diapain? Dipotong aja, apa dijahitkan lagi. Jangan dilipat. Nah, perhatikan dengan hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sengaja kita cari karena memang sebagai kita lihat ada yang seperti itu, ya, sengaja. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman 104, nomor hadis 812. Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan, umirtu an asjuda ala sab'ina a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, 7 anggota. Ala jabah, ya, dengan 7 anggota, dengan 7 anggota. 7 anggota itu diantaranya apa? Muka. Wa syara biyadihi ala anfihi. Kemudian beliau memberikan isyarat. 7 anggota itu diantaranya muka. Kemudian beliau memberikan isyarat sambil menunjuk apa? Hidung. Maka tatkala sujud, hidung harus juga menyentuh. Tapi bukan ini pembahasan kita. Waladaini warabataini
wa atrafi al-qadamain, ya. Kemudian yang dua tangannya. Wala nafita asyaba wa sya'ara. Ini yang kita masuk pembahasannya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini ada kalimat wala nafita asyaba. Janganlah kalian menahan atau menggulung, ya, wa sya'ara, rambut dan pakaian kalian. Lihat, hadisnya jelas. Kata Rasulullah, saya ulang, wala nafita siyaba wa sya'ara, dan jangan kalian menahan pakaian dan rambut. Jadi maksud menahan pakaian rambut itu dia ditahan dulu. Ini jangan, ya. Jadi ini jangan. Terutama apa ini biasanya celana, ya. Ya, jadi mohon maaf yang masih digulung-gulung, jangan digulung. Ya, dipotong aja tidak apa-apa. Dan supaya nggak rusak dia, ya kan? Baik. Ya, ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian larangan memakai baju atau kaos yang bergambar makhluk, ya. Makhluk ini dilarang, jangan. Yang bergambar makhluk jangan, tidak boleh. Yang bergambar makhluk, apalagi gambar makhluknya dibawa untuk sholat, jangan. Sebutkan dalam hadis, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, kata Aisyah, di dalam rumah terdapat ada sutra atau pembatas yang bergambar. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihatnya maka berubah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asadin nas adaban yaumil qiyamah alladzina yusawiruna hadis surah. Sungguhnya siksaan yang paling dahsyat pada hari kiamat yang akan diberikan oleh seorang hamba adalah orang yang menggambar seperti ini. Jadi orang yang menggambar itu siksanya luar biasa, ya kawan. Jadi jangan pakai pakaian yang bergambar, hati-hati, ya. Jangan pakai pakaian yang bergambar makhluk, jangan. Kemudian perkara pakaiannya juga, mumpung saya ingat, ini bagi antum sekalian, antum pernah pakai izarun, namanya izar, sarung, pernah pakai sarung? Pernah. Perhatikan, tatkala pakai sarung, pakai izar, maka lihat, jangan antum pakai pakaian, tapi antum mengganggu konsentrasi orang. Coba kalau kita pakai baju misalnya, di belakangnya ada gambar makhluk, ada gambar kambing misalnya, terganggu gak kita? Terganggu kan? Terganggu. Coba kalau kita pakai sarung, di sarung itu ada gambar gajah, terganggu gak? Terganggu gak? Terganggu. Boleh gak? Sarung ada gambarnya kan? Gambar apa? Gajah. Boleh gak? Tidak boleh berada di sini, ya kan? Tidak boleh. Makanya sarung-sarung yang ada gambarnya itu Pak, gambarnya dilepas. Gambar gajah apa? Kan ada di sini itu kan? Di bawah itu kan? Iya di bawah. Tanda perhatikan tuh sarung antum itu. Jangan dipakai, dilepas aja itu. Iya. Yang bergajah ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya gambarnya nggak ada, tapi ada bacaannya, sarung itu gajah duduk, begitu kan? Iya, gajah duduk. Anda pakai. Itu ayo ikhwah, pakainya jangan lepas di belakang, taruh di depan atau di atas. Ya kan? Kita enggak. Begitu pakai sarung, ada badan gajah duduknya. Gajah duduknya itu memang sengaja kita setel untuk di belakang, betul kan? Mereknya kan? Iya, sampai mereknya. Berarti ria tuh, sampai tahu mereknya. Iya, bahaya tuh nanti. Ria dosa itu. Bisa memasukkan seorang neraka kan? Kenapa mesti di belakang itu? Badan gajah duduk atau buat timur misalnya, atau apalah? Ini promo pula kan? Nggak merek, ya kan? Ada mereknya lah. Lihat, rata-rata orang pakai sarung kan gitu kan? Mereknya taruh di belakang kan?
gambarnya nggak boleh. Kalau nggak ada gambarnya, ya pakai gambar juga nggak boleh. Apa sebabnya nggak boleh? Kalau gambarnya jelas nggak boleh bersenadis, ya kan? Ini gambarnya nggak ada, cuma bacaannya aja. Nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Karena mengganggu orang. Karena saya terus terang, Pak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya pernah merasa begitu Allahu Akbar kepada saya gajah duduk di situ, gajah duduk. Iya, Pak. Saya saw Allahu Akbar, depannya bacanya wadimor, kebaca itu. Wadimor. Iya. Kebaca kan? Kebaca kan? Berarti orang yang konsentrasi sholat disebabkan gara-gara antum penyebabnya tanggung di akhirat nanti itu. Nah, sih sepindah yang nampaknya dituntut di akhirat. Makanya Pak, jangan, dan perhatikan betul-betul itu. Ya, perhatikan betul-betul. Kalau mau gak dilepas bacaannya itu, saya Ustaz bacaannya Ustaz, kenang-kenangan bacaannya Ustaz. Antum pakainya itu bacaannya di depan, kan nggak orang kan? Atau kalau nggak di atas, jangan di bawah, jangan pas di belakang. Rata-rata coba seandainya antum sholat, di depan antum ada 3 orang aja, satu gajah duduk, satu wadimor, satu lagi ini. Antum begitu apa? Allahu Akbar. Imamnya bacaannya lama, yang antum perhatikan itu. Ya kan? Jadi apa? Jadi setelah kita ada konsentrasi. Ini banyak saya lihat. Bahkan sebagian kawan-kawan kita yang sudah ngaji sunnah pun itu pakai sarungnya, di belakangnya bacaannya itu tetap ada. Makanya saya tekankan kepada santri, jangan pakai sarung bacaan di belakang. Kalau mau nggak boleh lepas, pakai di atas atau di depan, jangan pas di belakang. Ganggu orang namanya, menzolimi orang namanya, zolim. Mengganggu orang nggak boleh, Pak, haram hukumnya. Boleh nggak ganggu orang? Nggak boleh, apalagi ganggu pas lagi sholat. Nggak sholat aja nggak boleh diganggu, apalagi pas lagi sholat. Orang terganggu gara-gara sarung antum pada bacaannya, terganggu. Maka jangan, ya. Islam itu tidak boleh dia, ya, mengganggu orang lain. Baik, paham dari sini Pak ya? Baik, tentang sarung. Kemudian ayo ikhwah, nggak boleh pakaian, ya, yang ada salibnya, ya, jelas gambaran nggak boleh, apalagi yang ada salibnya. Kemudian tidak boleh berjalan dengan satu sandal, ya, sandal antum putus satu, begitu putus antum ambil yang satu tetap dipakai, makanya tidak boleh, ya. Nabi SAW melarang, la yamshi ahadukum fi na'in wahidah, janganlah kalian berjalan dengan satu sendal, tidak boleh, ya, tidak boleh berjalan dengan satu sendal. Kalau memang putus ya sudah, kepala tidak usah dipakai dua-dua. Kalau dipakai pakai, kalau enggak tidak usah sekarang. Jadi tidak boleh dengan satu sendal. Baik. Kemudian tentang pakaian laki-laki kita sudah paham. Pakaian laki-laki di atas mata kaki, ya, jangan ada di bawah. Ini jadi permasalahan. Kalau celana mungkin bisa, sarung mungkin bisa. Ini yang sering terjadi apa kita? Yang di bawah mata kaki, mantel, ya, jaket, ya kan? Kalau kita naik kendaraan, kita pakai mantel, mantelnya panjang lewat mata kaki, masuk nggak itu? Masuk nggak dalam hadis mas barang ka'bain dan izari finnar, apa yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka, masuk nggak itu? Kalau pakai mantel, gimana itu? Mantelnya dipotong dari mata kaki, rusak mantel. Ya kan? Bayarnya orang memang mau jadinya, gimana itu? Ini kita jawab aja dulu, ya. Baik. Jadi kuat.
pakai laki-laki di atas mata kaki, tidak boleh di bawah mata kaki, tidak boleh. Ya, terancam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, Izratul muslimin ila nisbi sak, pakaian kaum muslimin itu pada asalnya itu ila nisbi sak, pertengahan betis, wala kharaja, ya, aula junaha fima bainahu wa baina ka'bain. Jadi tidak boleh pakaian itu di bawah mata kaki, kedua mata kaki tidak boleh. Ya. Maka asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Siapa saja yang memakai pakaian, ya, maka asfala minal ka'baini, yang berada di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka dia akan berada di dalam neraka. Manjara izarahu bataran lam yanzilullahu ilaihi. Kata Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan melihat. Ya. Jadi ini ya ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Perkara itu, maka jangan kita memakai pakaian ya di bawah mata kaki. Usahakan pakaian umat Islam pada asalnya kata Rasulullah di pertengahan betis, tapi boleh kalau menurunkan sedikit sampai di atas mata kaki. Bapak, baik. Ini ya panjang membahas tentang pakaian, tapi karena kita sudah tahu, insya Allah kita tempatkan. Larangan isbal ya di mata kaki. Ini kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Majah tentang larangan isbal itu jelas di sini. Saya bacakan secara lengkap. Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sufyana ibn Sahlin, wahai Sufyan bin Sahl, la tusbil, jangan kamu isbal, fa inna Allah la yuhibbul musbilin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal, yang pakai di bawah mata kaki. Tidak boleh. Hadisnya tegas. Ini bentuknya larangan. La tusbil, jangan kalian isbal, jangan kalian pakai pakaian di bawah mata kaki. Begitu. Fa inna Allah la yuhibbul musbilin, sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya jelas. Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tidak boleh. Jelas hadisnya. La tusbil, langsung jelas. Ya, la tusbil, jangan kalian isbal. Tidak boleh. Ya. Saya bayar rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian ancaman orang yang isbal sudah sebutkan tadi. Dan sekarang tentang pakaian wanita, batasan aurat bagi wanita. Batasan aurat bagi wanita disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma' bint Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha siyabun liqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma' innal mar'ata idza balagat al-mahidha lam tasluh an yura minha illa hada wa hada wa asara ila wajhihi wa kafaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Lihat. Ya. Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya. Kemudian beliau bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Lihat. Jadi tatkala ada sahabiyah
yang sudah apa? Balik, sudah balik. Balik bagi wanita itu haid ya. Balik bagi wanita, bagi laki-laki mimpi basah. Maka tatkala sudah balik, maka bagi wanita awalnya sampai mana? Semuanya. Kecuali apa dari kata Rasulullah? Wajah dan telapak tangan. Makanya khilaf para ulama tentang wajah dan telapak tangan ini kan. Ada yang mengatakan dia wajib itu semua, ada yang tidak. Ada yang mengatakan tidak wajib. Salah satu di antaranya berkenaan di sini. Karena Rasulullah mengatakan, apabila wanita sudah balik, maka ia tidak boleh menampakkan kecuali wajah wakafai, wajah dan telapak tangannya. Ya, walaupun ini perkara yang khilaf. Baik, ini batasan aurat bagi wanita. Jadi wanita itu boleh, ya, auratnya berdasarkan di sini semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, panjang pembahasannya ini tentang pakaian wanita, tapi mungkin insya Allah bisa kita buka dengan sesi tanya jawab tentang pakaian, ya. Tapi kita ingatkan sekali lagi, ya ikhwah rahimahullah, dalam berpakaian gunakan pakaian yang baik, dan yang paling terpenting ayo ikhwah, pakaian dari hasil yang halal ya, jangan dari hasil yang haram. Pakaian dari hasil yang halal, jangan dari hasil yang haram. Ini hati-hati perhatikan pakaian. Ya, kemudian pakaian bagi laki-laki ayo ikhwah di atas mata kaki dan jangan dilinting atau digulung. Kemudian ketika pakai pakaian ayo ikhwah jangan usahakan ada nama-nama baca-bacaan di belakang pakaian kita. Jangan. Kalau ada bacaan yang itu susah untuk dihilangkan atau dilepaskan, maka silakan bacaan tersebut letakkan di depan yang tidak mengganggu orang lain. Karena itu bisa menyebabkan orang tidak khusyuk ketika sholat. Kalau di belakang kita ada bacaan, sebagaimana kita sebutkan tadi di sana sahur, ya. Nah demikian, wallahu ta'ala alam.